Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran prakarya kelas 9 rekayasa. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Yang A, sistem transmisi energi listrik. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Nah, ini adalah sistem pembangkit listrik hingga sampai ke konsumen. Yang pertama, sistem pembangkit listrik itu menghasilkan tegangan 12 kV sampai 24 kV. Kemudian dinaikkan dengan menggunakan trafo penaik tegangan dan menghasilkan tegangan 70 kV, 150 kV, 275 kV, dan 500 kV. Kemudian dari trafo penaik tegangan ini disalurkan melalui saluran transmisi yang biasanya disebut dengan sutet, saluran ekstra tegangan tinggi. Nah, dari saluran ekstra tegangan tinggi itu diturunkan menggunakan trafo menengah dan menghasilkan 20 kV. Dari trafo penurun tegangan yang menghasilkan 20 kV ini kemudian didistribusikan. Sebelum didistribusikan ke pelanggan, digunakan trafo penurun tegangan, yaitu tegangan kira-kira yang dihasilkan adalah 220 sampai 230 volt, sehingga nantinya bisa dikonsumsi oleh rumah tangga ataupun peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Yang pertama, pembangkit listrik atau power plant. Pembangkit listrik merupakan yang menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik di Indonesia diantaranya pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin PLTA, dan yang terakhir pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini semuanya ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batam. Lanjut, trafo penaik tegangan. Transformator trafo penaik tegangan berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Tegangan listrik kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk disalurkan melalui sistem transmisi. Standar tegangan tinggi di Indonesia yaitu tadi sudah saya sebutkan 70 kV, 150 kV, dan tegangan rendahnya adalah yang dihasilkan 220 kV. Nah, ini adalah sistem transformator. Yang ketiga, saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Fungsi gardu induk diantaranya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain, atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan sebagai pelayanan beban daya ke gardu induk yang lain kepada saluran distribusi. Di Indonesia saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut dengan sutet, saluran udara ekstra tinggi. Nah, seperti ini saluran sutetnya yang sering kita temui di jalan-jalan. Yang keempat, trafo penurun tegangan menengah. Trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah.
Standar tegangan menengah di Indonesia adalah 20 kV. Saluran distribusi yang kelima. Trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia adalah 20 kV. Yang keenam, penurun tegangan rendah. Trafo penurun tegangan rendah berfungsi menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Dari trafo penurun tegangan rendah ini listrik mengalir ke rumah dan atau konsumen. Prinsip kelistrikan. Listrik dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat adanya muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya pergeseran elektron dan proton. Instalasi listrik merupakan rangkaian terpadu yang menghubungkan sumber listrik melalui media penghantar konduktor. Lampu dan berbagai peralatan elektronik lainnya membutuhkan listrik agar dapat digunakan. Nah, kilatan petir ataupun percikan api pada instalasi listrik merupakan akibat adanya loncatan elektron yang mengalir pada sebuah media penghantar. 1. Sumber listrik AC atau alternating current. Sumber listrik AC atau alternating current adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Contohnya listrik dari PLN dan generator. 2. Sumber arus listrik DC, direct current. Sumber listrik DC, direct current adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik searah. Contohnya baterai, generator DC, aki, dan solar cell. Selain berasal dari sumber listrik AC, rangkaian instalasi listrik sederhana juga berasal dari sumber listrik DC, seperti baterai, aki, generator DC, contohnya adalah senter. Peralatan dan komponen instalasi listrik rumah tangga. Peralatan: A. Ampermeter, B. Voltmeter, C. Tang kombinasi, D. Tang potong, E. Tang lancip, F. Obeng, G. Palu. Ini semua adalah peralatan instalasi listrik. Yang kedua, komponen. Komponen listrik pada proses instalasi listrik rumah tangga. 1. Bergenser, meteran listrik. 2. Kabel listrik. 3. Saklar. 4. Stop kontak. 5. MCB. 6. Lampu. 7. Fitting lampu. 8. Pipa pralon. Dan 9. Pipa sambungan. Perancangan instalasi listrik rumah tangga. Perancangan instalasi listrik rumah tangga merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh seorang ahli instalasi dalam bentuk gambar atau denah instalasi listrik. Proses perancangan tersebut sangat penting untuk dilakukan sebelum mengerjakan proses instalasi listrik. Fungsi perancangan instalasi listrik rumah tangga. 1. Sebagai sarana komunikasi antara pemilik rumah dengan teknisi instalasi listrik. 2. Untuk mengetahui jumlah komponen listrik yang dibutuhkan. 3. Untuk mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan saat proses instalasi listrik. E. Pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. 1. Gambar situasi. Gambar situasi merupakan gambar perencanaan awal dalam mendesain gambar instalasi listrik rumah tangga. 2. Gambar denah rumah. Gambar denah rumah merupakan gambar yang berisi informasi yang berkaitan dengan tata letak rumah. 3. Gambar tata letak. Gambar tata letak berisi tata letak atau posisi komponen kelistrikan yang akan dipasang nantinya, seperti bergenser, MCB, lampu, saklar, dan stop kontak. 4. Diagram garis tunggal.
Gambar diagram garis tunggal sering disebut sebagai gambar perencanaan instalasi. Yang kelima, diagram garis ganda. Gambar diagram garis ganda sering disebut sebagai gambar pelaksanaan instalasi atau gambar pengawatan.